Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, saya Dian Novita Tunip, mahasiswa aktif program studi pendidikan IPS semester 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Sebelum kita masuk dalam materi masalah sosial dalam perspektif, saya terlebih dahulu bakal kasih tahu tentang pendidikan IPS itu mempelajari apa sih? Terus kenapa pendidikan IPS mempelajari tentang masalah sosial dalam perspektif? Oke, mari kita bahas teman-teman. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan IPS. Namun kali ini saya ambil salah satu menurut para ahli, yaitu menurut Sumantri tahun 2001, pendidikan IPS adalah proses penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang disajikan dan diorganisasikan secara ilmu dan pedagogis, psikologis untuk tujuan institusional, pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan dengan Pancasila. Jadi, adapun ruang lingkup IPS meliputi 1. Sistem sosial dan budaya meliputi individu, keluarga, dan masyarakat, serta struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. Kedua, manusia, tempat, dan lingkungan meliputi interaksi gejala fisik dan sosial. Yang ketiga, perilaku ekonomi dan kesejahteraan meliputi ketergantungan dan spesialisasi. Yang keempat, waktu, keberlanjutan, dan perubahan sosial meliputi fakta, peristiwa, dan proses. Nah, selanjutnya guys, kenapa pendidikan IPS sangat penting untuk mempelajari masalah sosial dalam perspektif? Pendidikan IPS sangat penting untuk mempelajari masalah sosial dalam perspektif karena masalah sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti sosial, politik, ekonomi yang berada di luar kontrol individu. Dengan mempelajari masalah sosial dalam perspektif, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masalah sosial yang kompleks dan bervariasi dalam masyarakat. Tentu saja materi masalah sosial dalam perspektif ini sangat penting dan menarik untuk dipelajari dalam pendidikan IPS guys. Karena pendidikan IPS tidak hanya membahas mengenai masalah sosial dalam perspektif saja, namun masih banyak lagi seperti masalah sosial tentang lingkungan hidup, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran, dan cara mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Lagi saya sebagai anak sosial sekaligus sebagai mahasiswa jurusan pendidikan IPS yang dimana nantinya saya akan berinteraksi dengan siswa-siswi serta berinteraksi dengan masyarakat. Oke guys, sekarang kita masuk materi pendidikan IPS. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah seminar masalah sosial, yaitu materi masalah sosial dalam perspektif. Yang pertama, teori konflik dan teori interaksionalisme simbolik. Oke guys, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori konflik. Teori konflik adalah beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik terutama antara kelompok dan kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan yang kedua, teori interaksionisme simbolik adalah salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di lingkungan sekitar. Nah, adapun contoh teori konflik yaitu konflik agama antar warga, konflik politik antar warga, dan konflik antar suku. Kemudian, contoh teori interaksionisme simbolik yaitu seperti ketika melihat rambu-rambu lalu lintas larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran
dengan teori konflik menurut Polybus, yaitu Polybus mengemukakan bahwa teori ini bertolak dari keinginan manusia membentuk suatu komunitas, sehingga teori konflik yang dikemukakan Polybus diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal. Yang kedua, transisi dari sistem pemerintahan tunggal didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan. Nah, sedangkan pandangan teori interaksionisme simbolik menurut Herbert Larmor, yaitu teori ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, seseorang atau manusia bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang diinterpretasikan dari perilaku atau tindakan seseorang. Kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial. Dan yang ketiga, penciptaan makna dan pemahaman sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung. Oke guys, itu saja penjelasan materi dari aku. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari dosen pengampu mata kuliah seminar masalah sosial. Bye bye.